Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, hendaknya rekan-rekan Goeser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Siang ini saya akan memasuki Museum Tsunami Aceh. Museum Tsunami Aceh. Ini nanti saya akan membeli tiket terlebih dahulu. Beli tiket. Oke, di sana saya berjalan ke arah sana. Berjalan. Beli tiket di mana, Pak ya? Oke, saya berjalan ke arah pemesanan penjualan tiket. Ini pintu masuknya. Museumnya cukup besar, kabarnya melingkar. Saya juga belum pernah memasuki ini. Ini ada jam. Nah, ada jam 9 sampai jam 4, Jumat tutup. Jam 9 sampai jam 4 Jumat tutup. Inilah museum, suasana museum tsunami. Nah, saya ini agak bergetar berjalan seperti ini. Ini museum tsunami Aceh. Nah, ini ornamennya, ornamen tulisannya mengkilat dan cukup bagus ya, cukup bagus. Sana ini pohonnya juga tertata dengan apik, tamannya tertata dengan apik. Museum Tsunami Aceh. Kapal polisi ya yang hancur ya, tertimpa bencana sampai demikian hancurnya. Semua peralatan barang-barangnya hancur. Ini helikopter keseret tsunami. Nah iya, betul. Ini hancur, terseret air tsunami sampai 1,5 kilometer dari tempat dia parkir. 1,5 kilometer dari tempat parkir. Oke, nanti banyak lagi lah yang akan saya perlihatkan. Ini diresmikan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono yang saat itu menjabat sebagai Presiden RI. Saya memasuki cerobong ya, cerobong sumur doa, Chamber of Blessing. Saya sungguh luar biasa ini. Saya melihat semua nama-nama ya, nama-nama terkorban yang sempat bisa itu tertulis semuanya, nama-nama korban. Ya Allah, Gusti Allah, ini semuanya korbannya jumlahnya mungkin puluhan ribu ya, puluhan ribu nama-nama orang di sini, nama-nama orang yang tertulis itu nama-nama orang semuanya. Saya tidak bisa menyebutkan, itu banyak sekali, puluhan ribu nama-nama orang korban tsunami dan tercatat ya, masih bisa tercatat di atasnya itu. Nah itulah kuasa ilahi. Itu ada tulisan Allah, ada tulisan Allah. Allah lah yang maha menentukan. Allah, ya Allah,
Allah lah yang maha menguasai, Allah lah yang mencabut nyawa, Allah lah yang menghidupi. Semuanya atas kehendak Allah yang maha kuasa. Saya langsung memasuki pintu masuk. Ini suasana saya agak merinding. Ini saya, punduk saya agak merinding. Ini Museum Tsunami Aceh. Nah, inilah bentuknya museum, ya, seperti melingkar, dua lingkaran ya, yang menjadi satu. Ada visi, ada misinya seperti ini. Saya masuk ke sini. Sini ruang agak gelap. Ini ruangnya agak gelap. Sini ada pinggir-pinggirnya ada air. Ini kan air yang mengalir, menambah suasana kondisi saya. Ini seperti hujan nih. Ini kan air gemericik yang mengalir, dinding-dinding diberikan air, ada suara-suara seolah-olah gelombang tsunami yang menerpa pinggir pantai yang saya rasakan seperti suasana yang agak mencekam. Ini air-airnya mengalir di dinding-dinding. Ini dari atas saya terasa ada gemercik, air gerimis, hujan, dan ini kondisi basah ya. Masih agak basah lantainya. Kayak saya menjejaki sini. Nah, inilah saya masuk ke halaman ruang pertama tsunami. Saya skip saja. Ini hal-hal yang akan saya perlihatkan. Nah, inilah rumah-rumah yang hancur. Tanggal 2 Januari tahun 2025. Ajal kematian menjemput dengan cara, terlahir dengan cara yang sama, tetapi ajalnya berbeda. Ini saya perlihatkan yang kedua. 9 Januari 2025. Infrastruktur hancur akibat gelombang tsunami. Oke, ini juga 23 Maret 2026. Para relawan menjalankan misi kemanusiaan. Ya, ini banyak foto-foto di sini. Ini 9 Februari 2025. Lepas dari pondasinya. Rumah. Ini juga Pasar Raya. Hancur juga 29 Desember. Semua hancur. Ada mobil polisi 30 Desember 2004 tertimpa mobil ambulans. Ya udah, ini berapa kilo larinya emang? Ini proses evakuasi puing-puing tsunami. Seperti ini 2025. Ini disiapkan kantong mayat 2 Januari 2025, relawan mengenai kemanusiaan. Ini juga sama 2 Januari 2025, relawan bersama warga Aceh, jenazah, ngangkut jenazah. Ini juga rumah terjungkir, ambruk puing-puing. 22 Januari 2005. Itu. Ini rumah juga yang bersebelahannya hilang semuanya. 22 Januari, Desa Deah Raya. Kemudian ini pencarian korban hilang 10 Februari 2005. Banyak dipajang foto-foto orang-orang yang hilang. Juga ada kapal yang terseret nelayan ya di Hotel Medan. Dekat Hotel Medan itu aneh juga. Ada kapal yang terseret 30 Desember 2004.
Ini ada ulama Syekh Wala, tak tersentuh tsunami. Meskipun seluruh bangunan sekitarnya rata dengan tanah. Nah, inilah kebesaran Tuhan yang menyelamatkan Syekh Wala. 22 Januari 2005. Demikian porak-porandanya orang berjalan di sela-sela bangunan puing-puing membantu evakuasi pembersihan puing-puing tsunami 30 Januari 2005. Nah, inilah masjid yang tersisa kokoh di antara puing masjid bangunan lainnya diterpa gelombang tsunami. Ini Aceh Besar 22 Januari 2005. Karena banyak rongga-rongganya sehingga air bisa mengalir di antara masjid dan masjidnya tetap kokoh. Ini relawan sholat jenazah korban tsunami. Ini mobil polisi, patroli polisi hancur terguling, diporak-porandakan, terguling dan saling bertabrakan akibat satu amukan tsunami. Ini tinggal sebatang pohon. 26 Desember 2004 menyimpan kisah ganasnya tsunami Aceh. Foto 16 Januari 2005. Binatang gajah yang membantu membersihkan puing-puing. Ini juga ada binatang gajah yang membantu menyeret puing-puing yang hancur. Nah, ini foto istimewa Masjid Baitur Rahman tetap berdiri kokoh, di pelatarannya penuhi dengan puing-puing yang berserakan. Ya, ini foto tanggal 29 Desember 2004. Sisi kanan saya ada tulisan Asmaul Husna, Maha Pengasih, Penyayang, Penguasa, Maha Suci, Maha Memberi Kesejahteraan, Keamanan, Maha Pemelihara, Perkasa, Maha Kuasa, Maha Memberi Kebesaran. Itu ada 999, Maha Mencipta, Maha Melepaskan, Membentuk Rupa. Semua ini Asmaul Husna. Saya tidak sebutkan satu persatu. Saya beranjak terus ke lorong museum ini. Maha merendahkan, Maha meninggikan, semua ada. Itu semua sifat-sifat Allah itu ada di setiap ciptaan dan citra daripada ciptaan itu sendiri. Saya merangkak, berjalan agak meninggi. Ini semua Asmaul Husna yang sangat banyak jumlahnya, sebanyak ciptaan dan sifat-sifat daripada ciptaan itu sendiri. Terus ini Maha menyaksikan, Maha pasti benar, Maha mengurusi semua. Asmaul Husna 99 ini di dalam lorong yang saya ini melengkung ini. Lorong terus ya. Ini Asmaul Husna menunjukkan saya, hey Allah, ini merinding. Bulu kaki saya, bulu kuduk saya merinding. Ya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini merinding. Merinding badan saya, air mata saya agak merembes sedikit ini. Melihat keadaan seperti ini. Yang saya keluar dari lorong memanjat terase tangga. Ini dia, ini Turki, Swedia. Ini jadi bantuan-bantuan dari Turki, Swedia, Ceko, Finlandia, Malaysia, Rusia, Jepang dan Singapura. Ini bantuan-bantuan dari negara semuanya. Jumlahnya miliaran yang disumbangkan untuk korban tsunami ini. Seperti ini, jumlah bantuan macam-macam. Saya melurus menuju ke atas. Ini di bawahnya ada kolam. Saya terus menuju ke atas, menaiki tangga terus. Ini terus ke atas. Ini sungguh indah bangunannya ya. Sungguh indah bangunannya. Saya ini kayak bentuk perahu ya. Kayak bentuk perahu, dasar perahu seperti ini. Oke, ini atasnya ini seperti apa ya bentuknya? Ini elips ya. Untuk elips itu di atas itu ada negara-negara yang memberikan bantuan, itu tercatat semua, Jepang, semua negara-negara, Armani, semua negara-negara yang berbantuan itu dipajang di atas sebagai penghormatan kepada bantuannya, pada bantuan mereka.
semua lembaga-lembaga yang membantu ada di atas namanya. Oke, semua negara-negaranya ada di atas. Oke, saya terus beranjak memasuki lorong ini, memasuki tangga mengarah ke atas. Saya masuk ke ruang audiovisual, yaitu teater mini ya, yang saya juga tidak tahu bagaimana yang akan digambarkan tentang tsunami ini. Saya masih menunggu. Seperti ini ruangannya. Jadi ada teater mini, studio mini, seperti ini. Oke, saya menunggu. Inilah bumi Aceh yang pada tahun 2017 berpenduduk 5 juta orang. Aceh dikenal dengan nama Serambi Mekah yang terletak di ujung utara Pulau Sumatera sekaligus provinsi paling barat di gugusan kepulauan Indonesia. ...26 Desember 2004, waktu hampir menunjukkan pukul 8 pagi di Aceh ketika gempa mengguncang tanah Rencong. Goncangan gempa dirasakan hingga 8 menit dan merobohkan sejumlah bangunan di Banda Aceh. Pusat gempa ada di dasar laut barat daya Sumatera atau sekitar 25 km lepas pantai barat Aceh. Kekuatannya tidak kurang dari magnitudo 9,1. Gempa terjadi karena dua lempeng besar yang berada di bawah kulit bumi, yakni lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia, saling bergerak dan berhimpit. Ini yang menyebabkan gempa juga dirasakan mereka yang tinggal di pantai barat semenanjung Malaysia, Thailand, pantai timur India, Sri Lanka, Maladewa, bahkan sampai pantai timur Afrika, meski dengan kekuatan yang berbeda-beda. Di Indonesia, gempa paling kuat dirasakan mereka yang mendiami Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Setengah jam setelah diguncang gempa, saat Aceh masih berbenah dan evakuasi korban tengah berjalan, bencana lain datang melanda. Saat itu, warga Aceh rata-rata tak mengetahui bahwa setelah gempa yang kuat, bisa terjadi tsunami. Masyarakat tidak segera menjauh dari laut. Inilah salah satu faktor yang menyebabkan banyaknya korban jiwa. Ya udah terus, kalau bisa masuk terus. Saya berinisiatif untuk menaik pohon asam ini dengan bertumpu kepada tangan kiri, di mana sebelah kanan saya karena memegang kamera. Ya, kami naik ada 4 atau 5 orang di atas ini. Di Banda Aceh, tinggi tsunami rata-rata antara 10 sampai 12 meter. Dalam sekejap, air laut telah mengubah wajah Banda Aceh. Ada berapa lagi kira-kira yang belum diangkat lagi? Masih banyak Pak, cuma bandaran Sungai sampai ke Lambuk sampai ke sana. Ada 200? Ada. Mungkin ada. Tsunami Aceh 2004 dicatat oleh sejumlah lembaga internasional sebagai tsunami yang paling mematikan dalam sejarah. Setidaknya 281.000 orang di tepian Samudra Hindia tewas atau hilang. 221.000 diantaranya ada di Indonesia. Di Provinsi Aceh, korban terbanyak ada di kota Banda Aceh, dengan jumlah 78.417 orang meninggal dunia. Dibandingkan dengan jumlah penduduk saat itu, kota Banda Aceh kehilangan hampir sepertiga penghuninya karena tsunami. Selain korban jiwa, di Aceh dan Nias, kerusakan juga terjadi pada rumah penduduk
Infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan sekolah, serta hilangnya tempat usaha dan pekerjaan. Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh Nias juga mencatat para petani kehilangan sawah, nelayan kehilangan perahu dan tambak mereka. Jumlah kerugian ditaksir mencapai 11 triliun rupiah lebih. Jumlah korban yang tinggi, kerusakan infrastruktur, kelangkaan makanan dan air mengundang bantuan kemanusiaan internasional. Sampai dengan hari 40 pasca tsunami, hubungan transportasi darat antara Kabupaten Aceh Besar dengan Kabupaten Aceh Jaya masih terputus total. Akibatnya, pengiriman sembako kepada pengungsi dan warga terpaksa dilakukan lewat laut dan lewat udara. Dari kaki Gunung Grute, Munir Nur, dan Delpis melaporkan. Titik-titik yang sulit dijangkau saat itu hanya bisa dicapai oleh kendaraan hasil bantuan internasional seperti ini. Selain bantuan, fokus utama Badan Kemanusiaan dan pemerintah setelah tsunami adalah menyediakan fasilitas sanitasi dan air bersih bagi pengungsi. Sebagai pelengkap fasilitas fisik, sejumlah trauma healing center bagi korban dan keluarga korban, terutama anak-anak, juga dibangun. Di dalam negeri, simpati berdatangan dari seluruh pelosok Indonesia untuk Aceh melalui sejumlah aksi solidaritas. Tercatat ada 54 negara dan 400 lembaga swadaya masyarakat dari berbagai belahan dunia mengelurkan bantuan untuk Aceh. Aceh kembali punya harapan, apalagi hanya 8 bulan setelah bencana itu, pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menandatangani perjanjian damai di Helsinki. Konflik 30 tahun itu telah berakhir. Rekonstruksi dan rehabilitasi di Aceh terus bergulir di tahun-tahun berikutnya. Pemerintah menargetkan pembangunan perumahan, fasilitas kesehatan, dan lapangan kerja di bidang pertanian. Dalam tempo 4 tahun, BRR mencatat capaian rekonstruksi dan rehabilitasi yang mengantarkan Aceh ke kondisi yang bahkan lebih baik dibanding sebelumnya. Peristiwa ini juga telah melahirkan Undang-Undang Penanggulangan Bencana dan dibentuknya Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada tahun 2007. Lebih dari 1 dasawarsa setelah tsunami, para pelajar ini sedang mengikuti simulasi evakuasi bila gempa terjadi lagi atau bila tsunami mengancam. Tsunami adalah bagian dari siklus alam yang akan terulang di masa mendatang. Hal yang perlu dilakukan adalah mengambil pelajaran darinya, seperti yang dilakukan warga Pulau Simelu. Meski jarak pulau ini dari pusat gempa lebih dekat dan ribuan rumah hancur, namun korban jiwa di pulau ini tercatat hanya 7 orang. Salah satu sebabnya karena warga Pulau Simelu mempertahankan pengetahuan lokal tentang tsunami yang pernah terjadi pada tahun 1907, yang diberi nama Smong dan diabadikan dalam lagu atau cerita rakyat yang turun-menurun. Kini, Aceh Daratan membenahi sistem mitigasi dan perangkat peringatan dini tsunami. 8 bangunan evakuasi tsunami telah terbangun, 6 di Banda Aceh, 1 di Calang, dan 1 di Melambo. Bangunan ini disiapkan bagi mereka yang bermukim kurang dari 3 km dari laut. Sejumlah ruas jalan pun diperlebar untuk memudahkan evakuasi.
Tsunami sendiri adalah sebuah siklus. Apa yang pernah terjadi di masa lalu akan kembali berulang di masa depan. Kita semua harus belajar dan terus memelihara ingatan, karena pengetahuan tentang bencana akan menyelamatkan kita dari mara bahaya. Rekan-rekan, demikianlah cuplikan dari peristiwa tsunami yang dibuatkan suatu episode film pendek yang cukup lengkap. Bisa kita merasakan apa-apa yang telah terjadi dan mitigasi untuk kedepannya. Jadi saya lanjutkan perjalanan di museum ini. Satwa-satwa yang ada di Aceh, gajah ya. Nah, ini gajah memiliki kemampuan untuk memberitahu akan adanya bencana. Itu ya, karena dari pendengarannya. Ini gajah yang ada di sini, demikian akrab di Aceh dengan gajah yang membantu juga pertolongan pembersihan. Ya, dia bisa berenang juga. Oke, banyak hal yang istimewa dari gajah ini. Budaya Aceh erat dengan gajah sebagai sahabat manusia yang betul-betul bisa membantu ya mengangkat barang-barang berat. Demikian juga di Thailand, ini gajah Midok namanya ya. Midok ada gajah yang membantu tsunami, ya, pembersihan macam-macam, puing-puing, juga simbol keberanian dalam membantu manusia. Jadi pahlawan manusia, pahlawan kemanusiaan. Betul bisa membantu ya, membantu pembersihan. Nah, ini juga macam-macam ilustrasi. Oke, gajah. Ini mitra relawan kemanusiaan dalam bencana. Betul-betul membantu ya. Membantu jadi mengerti bahasa manusia dan sangat bisa diandalkan. Ada ilustrasi gajah pada saat itu membantu pembersihan puing-puing tsunami. Oke, ini ada kawanan gajah di Aceh, ya, betul-betul di sini bersama manusia, teman manusia, mana-mana. Oke, sebagai ilustrasi keadaan, ya, ini keadaan setelah bencana, bantuan dan lain-lain, ya. Ini kondisi mereka, ini korbannya, kesedihan, pencarian orang-orang, dan ini rekonstruksi kembali pembangunan. Ini semua foto-foto yang berserakan di sini menggambarkan 1001 kesan dari peristiwa tsunami. Ini tidur di barak-barak juga. Ini korban melihat kembali rumahnya yang porak-poranda. Itu ini juga ada rehabilitasi anak-anak korban bencana. Ini belajar di ruang terbuka. Itu ini. Oke, ini juga belajar di ruang terbuka. Ini dari UNICEF juga ada. Dari UNICEF. Kesan anak-anak perempuan, ada bonekanya diselamatkan. Ya, masih bermain dengan boneka. Ilustrasi ombak tsunami menenggelamkan. Saya rekam di sini. Ombaknya seperti ini. Ini layar lebar. Ini
ditenggelamkan. Ini ada rumah-rumah yang ternyata hancur. Ini ada Museum Tsunami Aceh. Ini bantuan para korban. Inilah kondisi real bangunan yang porak-poranda, ya, disertai dengan sisa jam dan berbagai alat-alat rumah tangga yang berserakan. Situ juga ada Al-Quran dan kursi, jendela yang hancur. Ini bangunan yang hancur. Saya merasakan betapa kondisi ini betul-betul bangunan yang dipindahkan, ya, dipindahkan ke museum, sehingga kita bisa melihat kondisi ini. Mobil yang hancur juga. Ini kapal tongkang, ya, kapal tongkang pembangkit listrik ini yang terseret. Itu ada gambar PLN-nya yang terseret ombak. Itu gambarnya kapal pembangkit listrik. Ini tenaga diesel untuk provinsi. Di samping mobil juga ada motor yang tersisa. Sebagai gambaran yang sangat lengkap, ini tidak bisa saya jelaskan, ya, betapa ini kondisi jalan, berbagai penelitian, ya, ini bendungan dan macam-macam ilustrasi yang bisa kita saksikan. Itu juga, ya, ini betul-betul menjadikan pelajaran bagi kita semua. Kita saksikan ini Museum Tsunami Aceh, sangat indah dan artistik. Nah, ini film-film cuplikan dari swalayan yang runtuh. Demikian surat Al-Baqarah ayat 214. Janganlah kamu mengira bahwa akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat, ya Allah. Ini adalah suatu potret, ya, potret dari slide, ya, yang menggambarkan kondisi-kondisi yang bisa kita lihat bagaimana dahsyatnya tsunami menyisakan berbagai keadaan. Ini United Nation, mobil dari PBB untuk bantuan. Nah, ini gunung juga, ya, kita lihat ada runtuhannya. Ini kapal yang dipecah dan di ujungnya juga terlihat. Nah, ini kapal yang terdampar jauh ke daratan. Nah, ini juga berbagai keadaan yang bisa kita lihat. Ini sampai jauh, terseret berapa kilometer ke arah dataran yang jauh mendekati kaki bukit. Batu bara terdampar. Nah, inilah kondisi-kondisinya. Alasan Provinsi Aceh berdekatan dengan Megatrust Sunda menyebabkan Aceh rentan terhadap bahaya tsunami. Jadi ada PP, ya, peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2008. Jadi kesiapsiagaan mengenai dampak daripada bencana. Inilah ada undang-undangnya, ya, undang-undang yang dibuat dengan melihat bagaimana pentingnya penanganan bencana dengan contoh dari tsunami Aceh. Ini ada suatu hikmah bagaimana kebersamaan
bangsa-bangsa Nusantara kembali bersatu setelah ada konflik ya. Konflik dari gerakan Aceh Merdeka dengan adanya tsunami ini memberikan suatu hikmah ya. Perdamaian ya. Perdamaian Aceh. Zaman Aceh ya. Ini konfliknya cukup panjang tahun 1977 sampai 2000. Nah, tahun 1976 ada gerakan Aceh Merdeka, kemudian di sini ada pembicaraan ya. Oke, sini ada perdamaian kembali ya dari perwakilan gerakan Aceh Merdeka ya dengan dilaksanakan di Helsinki ya, Swedia, sehingga kita bisa bersatu kembali sebagai bangsa yang utuh, tidak terpecah-pecah, ingin memisahkan diri. Ini ada nah inilah ada memori Memorandum of Understanding ya, Helsinki. Jadi ini sebagai dasar ya perdamaian. Oke, di sini ada rehabilitasi macam-macam, ini wujud perdamaian. Perdamaian ini diinisiasikan oleh Wakil Presiden RI Yusuf Kalla ya dengan mengirimkan Farid Hussein. Jadi membangun kembali komunikasi dengan GAM di Swedia. Nah, jadi akhirnya ada direktur ya, CMI ya, mediator perdamaian ini akhirnya bisa mencetuskan sesuatu yang berharga untuk anak bangsa, unifikasi ya, kesatuan kepada unifikasi ya, artinya itu bersatulah setelah ada berbagai konflik kembali kepada bumi pertiwi. Suatu diorama pemandangan dari infrastruktur dan rumah-rumah yang porak-poranda seperti ini betul-betul digambarkan secara diorama real ya, Alkitab Quran ya yang tertimpa bencana, akhirnya kondisinya seperti ini dan dijadikan suatu peringatan ya, yang asli Quran ya, yang terkena bencana. Kemudian juga ini mesin tik, kemudian di sini ada uang-uang logam, di sini ada peralatan macam-macam. Ada untuk itu ya, macam-macam alat rumah tangga, yang ini sepatu, macam-macam alat-alat ya. Inilah kondisinya. Ini alat-alat handi toki. Gambaran masjid yang utuh ya, karena banyak tiang-tiangnya banyak dan berongga ya. Apa-apa yang berongga sehingga memudahkan mengalirkan air. Setelah konstruksi membuat konstruksinya juga tidak terganggu dan utuh ya. Ini konstruksinya yang berongga-rongga ini dengan tiang yang beton nih masih utuh. Ada diorama kapal ya, yang di atas rumah, kapal yang bertengger di atas rumah itu. Ini sudah saya lihat kemarin. Ini ada kaos Nangro Arsid Bades Darussalam. Kebetulan lagu kaosnya Bades Pasti Berlalu ini. Ini menggambarkan pertolongan dari para sukarelawan ya. Di sini ya sesuai dengan judul lagu ini, kita akan bisa mengatasi badai ini. Teman-teman Danis baik, saya telah lengkap mengunjungi Museum Tsunami ini. Ya, di sini saya akan keluar ruangan, keluar gedung sini dengan ucapan ucapan dari rakyat saudara kami Aceh ya, dengan menginikan salam hormat wakil wanita dan wakil dari pria. Ini ucapannya, jejak Anda adalah kenangan kami. Terima kasih telah mengunjungi
Museum Tsunami. Sebelum saya keluar dari gedung, ini di bawah ada kolam, ya, kolam yang membuat nuansa sejuk dari apa-apa yang telah dialami oleh saudara-saudara kita. Kolamnya seperti ini, itu ada ini bulat-bulat semuanya. Ini kolam membuat saya setelah melihat ilustrasi apa-apa yang diperagakan atau dipajang atau diperlihatkan penjelasan di museum, membuat hati saya ikut hanyut dalam kejadian tsunami tahun yang sangat menyedihkan bangsa Indonesia. Rupanya di batu-batu ini adalah penyumbang, ya, dan yang menginginkan korban tsunami, membantu korban tsunami. Betapa ini ada semua tulisan ini rupanya peringatan kepada lembaga-lembaga internasional yang menyumbang. Ini nama-namanya semuanya, nama-nama negara, semua lembaga kemasyarakatan dan lembaga bantuan sosial internasional ini ada di sini. Ini juga ada di sini, ya, semua lengkap di sini. Ini lengkap. Lambang bulat adalah lambang bantuan dunia. Dunia itu kita adalah satu kesatuan umat manusia yang ada di bumi. Jadi lambang bola itu adalah lambang bantuan dunia, merupakan kita masyarakat yang umat manusia yang ada di bumi. Inilah yang membantu kita, masyarakat Aceh, Indonesia Utara yang mengalami musibah. Tak habis-habisnya saya rekam berbagai gambaran kerusakan. Ini banyak sekali gambar-gambar yang membuat hati kita menjadi terenyuh, ya, menjadi ikut terbawa dalam keadaan yang mereka alami pada saat itu. Banyak sekali gambar-gambarnya. Sampaikan ini ada batang pohon kelapa asli, ya, yang tercerabut, dan kondisi mobil truk, ya, moncongnya itu telah hancur luluh lantah oleh keganasan gelombang tsunami yang besar, ya, tenaganya untuk membuat satu kota di pinggir pesisir laut itu porak-poranda. Ini masih asli mobil pertolongan dari lembaga bantuan kemanusiaan dunia yang terparkir di situ. Ini gedungnya sangat besar dan kokoh sampai atas. Saya perlihatkan sini. Nah, di depannya situ ada bendera Indonesia. Aceh sungguh luar biasa, Dikau, suatu daerah yang penuh dengan pemandangan alam dan potensi mineral yang tinggi. Dikau adalah bagian Indonesia yang bersatu dengan Indonesia, dan Dikau adalah penyumbang pertama pesawat Indonesia, cikal bakal Garuda, pesawat Selawah, dan bantuan rakyat Aceh dan para pahlawannya. Semoga engkau para pahlawan mendapatkan tempat yang mulia di sisi dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.